Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya David Malcolm Maximilian Lombone. Saya siswa dari SMA BPK Penambur Bogor Paledang, kelas 10 IPA dengan nomor absen 03. Di video ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai agama Islam di Nusantara berupa video. Ada 4 poin yang akan saya jelaskan di video ini. Poin pertama, peninggalan Islam di Indonesia. Poin kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Poin ketiga, jalur penyebaran Islam di Indonesia. Dan poin 4, opini saya mengenai pertanyaan mengapa agama Islam bisa begitu diterima dengan baik di Indonesia. Selamat menonton. Poin pertama, peninggalan Islam di Indonesia. Beberapa peninggalan Islam yang masih ada sampai saat ini di Indonesia yaitu Masjid Agung Demak, Masjid Gede Kauman, dan Masjid Ampel. Masjid Agung Demak dibangun oleh Raden Patah pada tahun 15 Masehi dan berlokasi di Demak. Masjid Gede Kauman. Masjid ini merupakan masjid raya Kesultanan Yogyakarta yang didirikan pada tahun 1773 Masehi. Masjid Ampel. Masjid ini dibangun oleh Sunan Ampel pada tahun 1421 dan berlokasi di Surabaya. Poin kedua, teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori pertama yaitu teori Gujarat. Teori ini berpendapat bahwa masuknya agama Islam ke kepulauan Indonesia dibawa oleh para pedagang Gujarat sekitar abad ke-13 Masehi atau abad ke-7. Penemu teori Gujarat ini adalah J. Pitjnapal yang didukung oleh J. Snow Forgroyn dan J. P. Mukweka tepatnya pada tahun 1912. Teori kedua yaitu teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa masuknya agama Islam ke kepulauan Indonesia berasal dari tanah kelahiran agama Islam itu sendiri, yaitu Arab atau Mesir. Penemu teori Mekah adalah Buya Mekah atau Haji Abdul Malik Karim Al-Nura. Teori ini didukung oleh Anthony Jones. Teori ketiga yaitu teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa masuknya agama Islam ke kepulauan Indonesia berasal dari Persia atau Iran. Penemu teori Persia adalah Hossein Jajadiningrat. Teori keempat yaitu teori Cina. Teori ini menyatakan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia khususnya di Jawa berasal dari para perantau Cina. Orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Poin ketiga yaitu jalur penyebaran Islam di Indonesia. Di poin ini terdapat 6 poin, yaitu jalur perdagangan, jalur perkawinan, saluran pendidikan, saluran ajaran tasawuf, saluran dakwah, dan saluran kesenian. Jalur perdagangan. Islamisasi ini terjadi pada tahap awal, yaitu sejalan dengan ramainya lalu lintas perdagangan laut pada abad ke-7 hingga abad ke-16. Mereka berinteraksi dan berasimilasi dengan masyarakat asli sambil menyebarkan agama Islam. Jalur perkawinan. Para pedagang yang datang ke Nusantara menikah dengan wanita pribumi. Sebelum menikah, wanita pribumi yang akan dinikahkan diminta untuk mengucapkan syahadat sebagai tanda menerima Islam sebagai agamanya. Saluran pendidikan. Perkembangan Islam yang sangat luas mendorong munculnya para ulama dan mubalik. Para ulama dan mubalik menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren di berbagai daerah. Saluran ajaran tasawuf. Tasawuf itu tersendiri merupakan ajaran ketuhanan yang telah bercampur dengan mistik atau hal-hal yang bersifat magis. Saluran dakwah. Para wali bertindak sebagai juru dakwah. Dengan berbekal pengetahuan yang tinggi mengenai agama dan keahlian Islam, para wali mendapat banyak pengikut dan sangat dihormati. Saluran kesenian. Agama Islam juga disebarkan melalui kesenian. Beberapa bentuknya telah disebutkan, seperti wayang oleh Sunan Kalijaga, gamelan oleh Sunan Derajat, serta gading, lagu-lagu yang berisi syair-syair nasihat dan dasar-dasar Islam. Kesenian yang telah berkembang sebelumnya tidaklah musnah, akan tetapi diperkaya oleh seni Islam lagu-lagu atau biasa yang disebut akulturasi. Seni sastra juga berkembang dengan pesat. Banyak buku-buku tentang tasawuf, hikayat, dan novel disalur ke dalam bahasa Indonesia. Poin keempat yaitu opini. Di sini saya akan mengutarakan opini saya mengapa agama Islam bisa begitu diterima dengan baik di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan
Syarat masuk ke Islam itu sangatlah mudah. Hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat, kita sudah bisa masuk agama Islam itu sendiri. Lalu agama ini tidak mengenal adanya sistem kasta, sehingga menimbulkan rasa adanya kedamaian, kesejahteraan. Lalu agama Islam ini juga sangatlah mudah untuk diterima. Sekian video presentasi dari saya. Saya ingin meminta maaf jika ada kata-kata yang salah dan penjelasan yang kurang. Terima kasih.